Oke, selamat datang kembali teman-teman. Bersama saya Bagi di sini. Oke, di sini kita akan membahas tentang identity dan user management. Jadi bagaimana cara kita melakukan penambahan user, menghapus user, membuat groups nanti ya. Jadi itu. Jadi user management ini sangat penting ya untuk di Mikrotik supaya kita bisa membatasi user siapa saja yang dapat mengakses Mikrotik kita dan dapat melakukan apa saja di Mikrotik kita nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ya ke praktiknya. Jadi di sini saya akan melakukan remote di R1 yang menggunakan Winbox. Jadi di sini saya sudah melakukan remote di R1. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah namanya identity. Jadi identity itu adalah identitas dari routernya ya. Jadi identitas itu penting sekali di set untuk di router agar ketika kita melakukan discovery, misalkan neighbor discovery atau apa, nanti akan kelihatan identitasnya. Jadi akan memudahkan kita untuk mengetahui interface-interface, misalkan interface Ether 1 ini terhubung ke router yang mana, jadi nanti akan kelihatan melalui identity-nya ya. Nah, cara untuk mengatur identity itu adalah sebagai berikut. Jadi di sistem di identity. Nah, gitu ya. Jadi saya sudah set di sini untuk R1, misalkan saya mau ganti dengan Mikrotik R1 misalkan gitu ya. Kemudian kita apply dan oke. Jadi di sini akan berubah untuk identity-nya. Kemudian ini juga berguna kalau kita misalkan melakukan cek untuk neighbors-nya ya. Di sini ada neighbors. Nah, di sini kan kelihatannya di sini. Nah, kelihatannya di sini neighbors yang terhubung atau interface-interface yang terhubung dengan router kita ya. Nah, kita lihat di sini Ether 1 karena ini dari ISP ya. Simulasi ISP, dia nggak ada identitasnya karena dia memang bukan Mikrotik ya. Jadi nggak akan kelihatan di sini gitu ya. Di Ether 2 ini kita sambungkan dengan router 2 dan Ether 3 dengan router 3 ya. Di sini kita bisa lihat di bagian neighbor list ini untuk Ether 2 dia terhubung dengan R2 gitu ya. Dan Ether 3 ini terhubung dengan R3. Itu memudahkan sekali ya jika kita sudah set identity di masing-masing router itu, jadi kita bisa tahu oh router dengan interface pada router ini terhubung dengan router dengan identity R2 misalkan kayak gitu. Jadi akan memudahkan kita gitu ya. Di neighbor list ini juga kelihatannya jelas semuanya ya. Di sini ada address-nya gitu ya. Address dari routernya itu. Jadi di sini untuk Ether 1 kan dia terhubung ke ISP-nya, jadi gateway-nya 122.1. Kemudian di sini IP yang terhubungnya itu adalah 2.254 gitu ya. Kemudian Ether 3 3.254, kemudian MAC address-nya seperti ini. Kemudian kalau dia pakai Mikrotik seperti Ether 2 dan Ether 3, dia akan kelihatan di sini ya platform Mikrotik, kemudian versionnya, kemudian boardnya, dia pakai CHR di sini ya. Kemudian ya ada uptime-nya dan lain sebagainya ya. Oke, kalau kita udah set identity, sekarang kita set untuk user manajemennya ya. Kita set untuk usernya. Jadi gimana cara nge-set user di Mikrotik? Itu adalah pertama kita ke sistem, kemudian ke users ya. Sistem users. Jadi by default nanti ada user admin. Ini ada default user yang ada di Mikrotik. Sebenarnya secara best practice ya kita harus mengganti user admin ini gitu ya dengan user baru, dan juga kita harus menambahkan passwordnya ya. Di sini user-user ini saling terhubung ke dalam satu grup ya namanya ya. Jadi grup itu nanti yang akan memberikan ibaratnya kategori permissionnya ya. Jadi di sini ada 3 buah grup secara default ya. Ada grup full. Jadi grup full ini dia bisa melakukan semuanya ya dengan grup full ini. Kalau grup read ini nanti ya cuma akan bisa membaca config tapi tidak bisa melakukan pengubahan terhadap confignya itu. Kalau write dia bisa menulis atau mengubah confignya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita mau misalkan melakukan penambahan grup ini, misalkan kita mau custom, itu bisa juga nanti ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya active user. Jadi di sini ada active user yang sedang login ke Mikrotik kita. Di sini ada usernya namanya Bagi, dia lagi login gitu ya. Dari alamat ini 192.168.2.1. Kemudian dia pakai Winbox dan grupnya full. Oke, di sini kita akan coba bikin grup ya. Bikin grup dulu. Nah, di sini cara bikin grupnya adalah kita tambah plus di sini, kemudian nanti akan kelihatan. Nah, saya misalkan mau kasih grup ini untuk misalkan
misalkan untuk mmm, misalkan untuk manajemen misalkan ya, ada grup namanya manajemen misalkan, atau grupnya misalkan, ya dari audit misalkan ya namanya, misalkan dari audit ya, audit. Misalkan dari audit ini dia bisa, eee, dia bisa melakukan read misalkan ya, dia bisa melakukan read, kemudian dia bisa, ngakses menggunakan lokal ya, di lokal misalkan. Dia hanya bisa menggunakan telnet misalkan ya. Jadi selain itu dia nggak bisa menggunakan SSH, nggak bisa menggunakan Winbox, gitu ya, misalkan kayak gini ya. Dia juga nggak bisa mengakses, webfig ya, menggunakan web misalkan ya. Oke, kita coba apply, nah ini untuk audit. Kemudian setelah itu coba kita cek di user. Nah, di sini usernya kita tambahkan, coba kita tambahkan ya. Di sini namanya misalkan, misalkan, mmm, misalkan Rainbow ya, namanya Rainbow misalkan. Rainbow ini dia adalah dari grup audit misalkan ya, dari grup yang sudah kita buat tadi itu. Kemudian passwordnya itu misalkan Rainbow juga, Rainbow. Oke, di sini juga Rainbow misalkan. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, jadi udah ada usernya. Nah, misalkan kita mau login ya, misalkan kita mau login dengan user Rainbow ini, misalkan ya. Jadi di sini saya mau ganti, di sini Rainbow, kemudian ini juga Rainbow. Nah, tadi ingat kan kita nggak kasih akses untuk login menggunakan Winbox. Nah, kita cek lagi ya, apakah bisa? Nah, dia nggak bisa ya. Dia bilangnya wrong username dan password gitu. Nah, tapi kan kita kasih dia akses untuk bisa login ke telnet. Nah, kita coba kan telnet ya. Nah, coba kita kan telnet. Di sini eh, telnet 192.168.1.2.85. Oke, coba kita cek. Nah, di sini bisa ya, Rainbow. Kemudian passwordnya juga Rainbow. Nah, gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Jadi karena kita set dia hanya bisa login melalui telnet. Jadi selain telnet dia nggak bisa ya. Kayak pakai SSH dia nggak bisa. Kemudian pakai Winbox juga dia nggak bisa. Jadi kita set dia hanya untuk ke telnet saja. Jadi tadi dia nggak bisa ya di sini di Winbox karena kita nggak set dia bisa login dari Winbox ya. Oke, jadi kayak gitu. Dan ketika kita cek ya di sini untuk aktif usernya, nah Rainbow dia aktif Daviana via telnet. Jadi kayak gitu ya cara manajemen user di Mikrotik ya. Jadi secara best practice-nya kalau kita baru pertama kali mengakses Mikrotik atau kita baru pertama kali membeli dan menggunakan Mikrotik ini ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mengganti ya untuk username dan passwordnya ya, biar meningkatkan keamanannya ya. Jadi kayak gitu. Dan kalau bisa kita kasih yang namanya prinsip list privilege ya. Jadi kita kasih misalkan kita kasih user gitu ya, privilege terkecil yang bisa diakses gitu ya. Jangan kita kasih lebih-lebihkan. Itu untuk dari segi keamanannya ya. Jadi kayak gitu. Oke, gitu aja ya untuk untuk materi tentang identity dan user management ya di Mikrotik. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.